Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan bahas soal akuntansi biaya. Tipe soal yang saya bawa adalah tipe soal yang B untuk NRP genap. Soal yang pertama, PT Sinar Mentari menghasilkan dua macam produk, yaitu produk A dan B. Produk-produk tersebut dihasilkan dari satu proses bersama dalam bentuk yang masih kasar dan masih membutuhkan penyelesaian sebelum dapat dijual. Di dalam memproduksi produk-produk tersebut, di atas timbul sisa bahan yang tidak ada harganya bila dijual oleh perusahaan. Sisa bahan tersebut diproses lebih lanjut sehingga menjadi produk yang dapat dijual dan disebut produk C. Data produk dari ketiga produk tersebut untuk bulan Desember sebagai berikut. Produk A, jumlah unit yang diproduksinya 150.000 kilogram, harga pasarnya sebesar 900 juta. Produk B, jumlah unitnya 100.000 kilogram, harga pasarnya 450 juta. Dan untuk produk sampingan C, jumlah unitnya adalah 30.000 kilogram, harga pasarnya 15 juta. Jumlah keseluruhan dari ketiga produk ini, jumlah harga pasarnya adalah 1.365 juta. Nah, untuk data biaya bulan Desember adalah sebagai berikut. Data yang tersedianya adalah data bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, biaya bersama, dan biaya tambahan untuk produk A, B, dan C. Produk A dan B dipandang sebagai produk utama, sedangkan produk C merupakan produk sampingan. Laba kotor produk C diperkirakan 20% dari harga jualnya. Nah, kita diminta untuk menghitung harga pokok per kilogram masing-masing produk di atas untuk bulan Desember dengan menggunakan metode nilai pasar relatif dalam alokasi biaya bersama. Nah, pertama-tama kita membuat dulu biaya produk utama, yaitu biaya untuk produk A dan produk B. Di sini kita mencatat dulu biaya bersamanya. Tadi biaya bersamanya itu sebesar 130 juta. Kemudian taksiran pendapatan penjualan produk sampingan ini didapatkan dari harga pasar produk C, karena produk sampingan di sini adalah produk C. Kemudian taksiran laba brutonya sesuai keterangan tadi adalah produk C itu laba brutonya diperkirakan 20% dari harga jualnya. Jadi 20% ini dikali taksiran pendapatan penjualan produk sampingan, yaitu sebesar 15 juta. Kemudian menghasilkan 3 juta untuk taksiran laba bruto. Kemudian biaya pengolahan produk sampingan diproses lebih lanjut sebesar 2 juta. Ini didapatkan dari tabel data biaya bulan Desember untuk biaya tambahan produk C sebesar 2 juta. Kemudian kita tambahkan, nah hasil tambah antara taksiran laba bruto dan biaya pengolahan produk sampingan diproses lebih lanjut ini menghasilkan taksiran biaya produk sampingan pada titik pisah. Kemudian maaf sebelumnya untuk yang tadi jumlah taksiran laba bruto dan biaya pengolahan produk sampingan diproses lebih lanjut ini dijumlahkan kemudian taksiran pendapatan penjualan produk sampingan tadi dikurangi dengan hasil jumlah dari taksiran laba bruto dan biaya pengolahan produk sampingan diproses lebih lanjut. Nah, baru menghasilkan taksiran biaya produk sampingan pada titik pisah sebesar 10 juta. Kemudian untuk kita mendapatkan biaya produk utamanya, yaitu dari biaya bersama tadi, dikurangi dengan taksiran biaya produk sampingan pada titik pisah sebesar 10 juta. Jadi untuk biaya produk utamanya adalah sebesar 120 juta. Kemudian karena kita diminta untuk menghitung harga pokok per kilogram masing-masing produk di atas, maka kita buat tabel seperti ini. Ada produk, ada jumlah unit, ada nilai pasar, ada biaya tambahan, ada nilai pasar hipotesis, ada rasio, alokasi, dan kemudian harga PP, harga pokok produk per unitnya. Nah, untuk ini produk A jumlah unitnya didapat dari soal, kemudian nilai pasarnya juga dari soal, biaya tambahannya juga dari soal. Nah, untuk nilai pasar hipotesisnya itu didapatkan dari nilai pasar dikurangi dengan nilai biaya tambahan.
Nah, gini teman-teman. Jadi menghasilkan nilai pasar hipotesis sebesar untuk produk A sebesar 800 juta dan untuk produk B sebesar 400 juta. Kemudian nilai pasar hipotesis ini dijumlahkan menghasilkan 1.200.000.000 juta. Kemudian kita menghitung rasionya. Rasio untuk produk A dan B. Nah, rasio ini itu dijumlahkan semuanya harus 100% ya teman-teman. Jadi yang rasio ini itu didapat dari nilai pasar hipotesis produk A dibagi dengan jumlah nilai pasar hipotesis kemudian dikali 100% menghasilkan rasio untuk produk A sebesar 67% dan untuk produk B sebesar 33%. Kemudian alokasi ini didapat dari yang tadi, ini alokasi ini tuh jumlahnya didapatkan dari biaya produk utama 120 juta. Nah, jadi untuk alokasi pada produk A itu, cara menghitungnya adalah rasio rasio yang produk A dikali dengan jumlah biaya produk utama sebesar 120 juta menghasilkan 80 juta dan untuk produk B-nya berarti cara perhitungannya adalah 33% dikali 120 juta menghasilkan 40 juta. Nah, untuk perhitungan HPP-nya itu kita didapatkan dari yang pertama-tama, biaya alokasi ini untuk yang produk A ditambah dengan biaya tambahan produk A, kemudian dibagi jumlah unit produk A. Itu untuk menghitung HPP-nya. Jadi, HPP per unit untuk produk A didapatkan sebesar 1.200 dan untuk produk B sebesar 900. Nah, untuk perhitungan harga pokok produk sampingan, yaitu produk C, adalah 10 juta ditambah 2 juta dibagi 30.000 sama dengan atau menghasilkan 400. Nah, 10 juta ini itu didapatkan dari taksiran biaya produk sampingan pada titik pisah ditambah dengan biaya pengolahan produk sampingan diproses lebih lanjut didapat dari tabel ini, kemudian yang 30.000 ini itu merupakan jumlah unit produk sampingan C. Nah, untuk harga pokok produk sampingan C yaitu sebesar 400. Begitu teman-teman untuk perhitungan soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, CV Pajajaran memproduksi 5.400 kg produk yang dipesan oleh pelanggannya. Adapun biaya produksi yang dikeluarkan untuk memenuhi pesanan tersebut adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 18.360.000, biaya tenaga kerjanya sebesar 30.240.000 dan biaya overhead pabriknya itu 125% dari biaya tenaga kerja langsung. Dari jumlah produk tersebut, 400 kg diantaranya rusak dalam proses produksi dan secara teknis tidak dapat diperbaiki lagi. Walaupun demikian, produk tersebut masih dapat dijual dengan harga 5.000 per unit. Nah, kita diminta untuk buatlah jurnal yang diperlukan untuk transaksi-transaksi tersebut jika yang pertama, kerugian produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu, dan yang kedua adalah kerugian produk rusak dibebankan kepada seluruh produk. Nah, pertama-tama kita harus menghitung harga pokok produk rusaknya dulu. Pertama-tama kita buat tabel seperti ini, ada kolom jenis biaya, ada kolom jumlah biaya, ada biaya per unit, dan harga pokok produk rusaknya. Nah, untuk jumlah biaya ini itu didapatkan dari soal ya teman-teman. Ada biaya bahan baku sekian, biaya tenaga kerja sekian, dan biaya overhead pabriknya itu 125% dikali dengan biaya tenaga kerja, yaitu sebesar 30.240.000. Kemudian untuk biaya per unitnya itu didapatkan dari untuk biaya per unit biaya bahan bakunya itu yang jumlah biaya ini dibagi dengan 5.400. Ini
jumlah produk yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja juga sama, 30.240 dibagi dengan 5.400. Kemudian yang biaya overhead pabriknya juga sama, 37.800.000 ini dibagi dengan jumlah produk yang dipesan oleh pelanggannya. Kemudian untuk harga pokok produk rusaknya didapat dari biaya per unit ini, biaya per unit untuk biaya bahan baku dikali 400. 400 ini dari mana, teman-teman? 400 ini adalah produk rusak dalam proses produksinya. Jadi, untuk menentukan harga pokok produk rusak itu, biaya per unit ini dikali dengan produk rusak dalam proses produksi. Kemudian untuk yang biaya bahan baku, harga pokok produk rusaknya kita dapatkan sebesar 1.360.000, untuk biaya tenaga kerjanya kita dapatkan 2.240.000, kemudian untuk biaya overhead pabriknya kita dapatkan sebesar 2.800.000. Jumlah dari harga pokok produk rusaknya sebesar 6.400.000. Kemudian kita hitung nilai jual produk rusaknya itu 400. 400 ini dari jumlah produk rusak dalam proses produksi, 400 kg dikali 5.000. Nah, 5.000 ini dari mana? 5.000 ini itu dari harga produk rusak bila dijual 5.000 menghasilkan 2 juta. Kemudian untuk kita bisa dapat persentase produk rusak dari harga pokok produk rusaknya, yang nilai jual produk rusak ini dibagi dengan jumlah harga pokok produk rusaknya sebesar 6.400.000, menghasilkan 31,3%. Jadi 31,3% ini merupakan persentase produk rusak dari harga pokok produk rusak. Kemudian karena kita diminta untuk membuat jurnal, yang pertama itu ketika kondisinya kerugian produk rusak ini dibebankan kepada pesanan tertentu, dan yang kedua adalah ketika kerugian produk rusak ini dibebankan kepada seluruh produk. Nah, pertama-tama kita buat dulu jurnal untuk kerugian produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. Yang pertama kita catat biaya produksinya. Ini untuk jurnal pencatatan biaya produksi. Yang didebit itu adalah produk dalam proses biaya bahan baku, produk dalam proses biaya tenaga kerja, produk dalam proses biaya overhead pabrik. Kemudian yang dikreditnya adalah persediaan bahan baku, gaji atau upah, dan BOP yang dibebankan. Nah, nominal ini itu didapatkan dari jumlah biaya yang terdapat dari soal. Kemudian kita buat jurnal untuk pencatatan nilai jual produk rusak dan pengurangan biaya produk pesanan. Untuk yang didebatnya adalah persediaan produk rusak sebesar 2 juta. 2 juta ini kita dapat dari nilai jual produk rusak. Kemudian di kreditnya itu produk dalam proses biaya bahan baku, produk dalam proses biaya tenaga kerja, dan produk dalam proses untuk biaya overhead pabrik. Ini itu didapat dari persentase ini, persentase yang kita sudah dapat tadi yang 31,3% itu kita kali dengan harga pokok produk rusak untuk biaya bahan baku. Jadi 31,3% dikali 1.360.000. Nah, untuk produk dalam proses biaya bahan bakunya kita dapat 425 juta. Nah, untuk produk dalam proses biaya tenaga kerja pun sama caranya, persentase yang tadi 31,3% dikali 2.240.000 menghasilkan 700.000. Kemudian untuk produk dalam proses biaya overhead pabrik ini tuh dari 31,3% dikali 2.800.000. Kemudian jurnal yang harus kita buat selanjutnya adalah jurnal pencatatan biaya produk jadi. Untuk pencatatan biaya produk jadi ini, itu persediaan produk jadinya itu kita dapatkan dari jumlah biaya yang kita dapatkan tadi
jumlah biaya yang kita dapatkan tadi, yang ini yang 86.400.000 dikurangi dengan nilai jual produk rusak sebesar 2 juta, menghasilkan 84.400.000. Kemudian untuk produk dalam proses biaya bahan bakunya didapatkan dari jurnal persediaan bahan baku pencatatan biaya produksi ini dikurangi dengan pencatatan nilai jual jurnal pada pencatatan nilai jual produk rusak dan pengurangan biaya produk pesanan sebesar 425.000. Nah, jadi untuk mengisi jurnal untuk pencatatan biaya produk jadi untuk kreditnya produk dalam proses biaya bahan baku ini didapatkan dari 18.360.000 dikurangi dengan 425.000 menghasilkan 17.935.000. Kemudian untuk yang biaya tenaga kerja pun sama, 30.240 dikurangi dengan 700.000 menghasilkan 29.540. Kemudian untuk biaya overhead pabriknya pun sama, 37.800 dikurangi dengan 875.000 menghasilkan 36.925.000. Kemudian karena tadi kita disuruh membuat 2 tipe jurnal, nah yang kedua ini kita membuat jurnal untuk kerugian produk rusak ketika dibebankan kepada seluruh produk. Sama seperti tadi, kita awalnya harus membuat jurnal pencatatan biaya produksi. Untuk di debitnya ada produk dalam proses biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan untuk di kreditnya ada persediaan bahan baku, gaji atau upah, dan BOP yang dibebankan sebesar yang ada di soal ya teman-teman, atau yang ada di tabel jumlah biaya ini. Kemudian yang kedua, kita harus membuat jurnal pencatatan biaya produk rusak dan kerugiannya. Nah, untuk di debitnya itu adalah persediaan produk rusak dari yang nilai jual produk rusak tadi. Kemudian untuk bisa mendapatkan BOP yang sebenarnya itu dari teman-teman. Ini tuh didapatkan dari jumlah harga pokok produk rusak dikurangi dengan persediaan produk rusak menghasilkan 4.400.000. Nah, untuk produk dalam proses biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik pada jurnal pencatatan biaya produk rusak dan kerugiannya ini didapatkan nominal ini itu didapatkan dari harga pokok produk rusak yang tersedia pada tabel ini. Kemudian kita harus mencatat biaya produk jadinya. Yang di debitnya persediaan produk jadi, kemudian persediaan produk jadi ini didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari yang 84.400.000 ini dikurangi dengan BOP yang sebenarnya menjadi 80 juta. Kemudian untuk produk dalam proses biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik ini itu didapatkan dari jurnal yang persediaan bahan baku untuk pencatatan biaya produksi ini dikurangi dengan pencatatan biaya produk rusak dan kerugiannya. Jadi untuk biaya bahan baku ini itu yang 17 juta ini didapatkan dari 18.360.000 dikurangi dengan 1.360.000 menghasilkan 17 juta. Kemudian untuk biaya tenaga kerjanya juga didapatkan dari 30.240 dikurangi dengan 2.240. Kemudian untuk biaya overhead pabriknya itu yang 37.800 dikurangi dengan 2.800 menghasilkan 35 juta.
Begitu teman-teman untuk penjelasan soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah suatu perusahaan memperkerjakan 3 orang karyawan, yaitu Sule, Andre, dan Saswi. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan Januari 2021, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, Sule bekerja selama seminggu sebanyak 42 jam, dengan upah per jamnya itu adalah sebesar 1.500. Andre bekerja selama seminggu sebanyak 42 jam dengan tarif upah sebesar 1.250 per jam. Sedangkan Saswi selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah sebesar 1.200 per jam. Nah, untuk pajak penghasilan dipungut perusahaan sebesar 15%. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut adalah sebagai berikut. Penggunaan waktu kerja untuk pesanan 122 dan pesanan 123 dan untuk menunggu persiapan pekerjaan. Untuk Sule sekian, untuk Andre sekian, untuk Saswi sekian. Nah, berdasarkan data di atas, kita diminta untuk menyusun distribusi biaya tenaga kerjanya dan kita juga harus membuat jurnal-jurnal yang diperlukan. Nah, untuk pembuatan distribusi biaya tenaga kerja, kita buat tabel seperti ini dulu ya teman-teman. Kemudian kita catat dulu distribusi biaya tenaga kerja. Nah, kita yang pertama-tama harus mencatat yang dibebankan sebagai biaya biaya kerja langsung, pesanan 122 dan pesanan 123. Pesanan 122 untuk Sule itu sebesar 15 dikali 1.500. Nah, 15 itu dari mana? 15 itu adalah penggunaan waktu kerja untuk pesanan 122 pada Sule sebesar 15 jam. Jadi 15 dikali karena tadi tarif upah Sule itu sebesar 1.500, jadi yang jam penggunaan waktu kerja yang 15 jam ini untuk pesanan 122 ini dikali dengan tarif upah kerja Sule sebesar 1.500 menghasilkan 22.500. Kemudian untuk Andre juga sama, berarti yang 20 jam ini dikali dengan tarif upah kerja Andre sebesar 1.250. 1.250. Kemudian untuk Saswi juga sama, 20 jam dikali upah atau tarif upah kerja Saswi sebesar 1.200. Kemudian untuk pesanan 123 pun sama ya, teman-teman. Jadi yang 23 jam untuk Sule, 18 jam untuk Andre, dan 10 jam untuk Saswi, ini tuh dikali dengan tarif upah kerja mereka masing-masing. Nah, untuk yang ketiga adalah dibebankan sebagai BOP. Nah, untuk dibebankan sebagai BOP ini, kita menggunakan penggunaan waktu kerja ini nih, teman-teman, yang menunggu pesanan persiapan pekerjaan. Nah, ini data ini tuh kita gunakan untuk yang dibebankan sebagai BOP di sini. Jadi, untuk Sule itu 4 jam dikali tarif upah kerjanya sebesar 1.500, untuk Andre 4 jam dikali tarif upahnya sebesar 1.250, dan untuk Saswi itu 10 jam dikali tarif kerja Saswi sebesar 1.200 menghasilkan segini. Nah, kemudian jumlahkan upah minggu pertama bulan Desember. Jadi kita menjumlahkan setiap masing-masing orangnya dari pesanan 122, pesanan 123, dan dibebankan sebagai BOP. Kemudian setelah itu kita menghitung pajak penghasilannya. Nah, sesuai yang dilampirkan di soal, itu pajak penghasilan dipungut perusahaan sebesar 15%. Nah, 15% ini dikali dengan, kalau teman-teman mau lihat, nah, yang 15% ini dikali dengan jumlah upah minggu pertama bulan Desember. Nah, jadi setiap orang itu cara menghitung pajak penghasilannya yang dipotong perusahaan sebesar 15% itu dari jumlah upah minggu pertama bulan Desember dikali 15%. Untuk Sule, pajak penghasilannya sebesar 9.450, untuk Andre 7.875, dan untuk Saswi sebesar 7.200.
Kemudian kita menghitung jumlah upah bersih yang diterima karyawan. Ini itu dihasilkan dari ini yang jumlah upah minggu pertama dikurangi dengan pajak penghasilan tiap karyawannya, yaitu pajak penghasilan untuk Sule, Andre, dan Saswi. Jadi, jumlah upah bersih yang diterima karyawan Sule sebesar 53.550, jumlah upah bersih yang diterima karyawan Andre sebesar 44.625 dan jumlah upah bersih yang diterima karyawan Saswi sebesar 40.800. Nah, kemudian karena kita diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan, pertama-tama kita buat jurnal untuk pencatatan distribusi gaji dan upah. Di debitnya itu ada barang dalam proses, biaya overhead pabrik, dan di kreditnya itu adalah gaji dan upah. Biaya untuk barang dalam proses ini nominalnya itu didapatkan dari biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik, nah untuk biaya overhead pabrik ini itu didapatkan dari ini dibebankan sebagai BOP dari Sule, Andre, dan Saswi. Kemudian untuk gaji dan upahnya itu didapatkan dari jumlah upah minggu pertama bulan Desember dari masing-masing karyawan, yaitu dari Sule, Andre, dan Saswi. Kemudian menghasilkan barang dalam proses sebesar 140.500. Kemudian kita membuat jurnal pencatatan utang gaji atau upah. Yang di debitnya adalah gaji atau upah, yang di kreditnya utang PPh karyawan, utang gaji dan upah. Kemudian gaji dan upah ini didapatkan nominalnya dari yang tadi jurnal tadi pencatatan distribusi gaji dan upah, atau didapatkan ini itu dari jumlah upah minggu pertama bulan Desember. Kemudian untuk utang PPh karyawan didapatkan dari jumlah PPh yang dipotong dari masing-masing karyawan, yaitu dari Sule, Andre, dan Saswi. Kemudian untuk utang gaji dan upah ini didapatkan dari jumlah upah bersih yang diterima dari masing-masing karyawan. Jadi yang diterima oleh Sule, Andre, dan Saswi. Kemudian setelah itu kita harus membuat jurnal pencatatan pembayaran gaji dan upah. Yang di debitnya pasti utang gaji dan upah, yang di kreditnya kas sebesar 138.975 didapatkan dari jurnal sebelumnya, yaitu dari akun utang gaji dan upah. Kemudian yang terakhir kita membuat jurnal penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Jurnal itu di debitnya utang PPh karyawan dan di kasnya dan yang di kreditnya adalah kas sebesar 24.525. Ini itu didapat dari utang pajak penghasilan karyawan yang kita dapatkan dari jurnal sebelumnya atau dari jumlah semua pajak penghasilan dipotong oleh perusahaan dari masing-masing karyawan. Nah, segitu teman-teman untuk pembahasan soal 3. Kita lanjut untuk pembahasan soal terakhir, yaitu soal 4. Nah, di sini itu soal 4 itu PT Cahaya Purnama membebankan biaya overhead pabrik atas dasar tarif. Perusahaan tersebut mempunyai 2 departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B, dan 2 departemen pembantu, yaitu Departemen X dan Departemen Y. Pimpinan perusahaan memerintahkan para pengawas biaya agar menggunakan metode aljabar untuk mengalokasikan biaya dari Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Rincian anggaran biaya overhead pabrik dan data alokasi biaya Departemen Pembantu adalah sebagai berikut. Di sini itu terlampir data dari setiap departemennya untuk anggaran biaya overhead pabriknya dan alokasi biaya Departemen Pembantu. Persentase alokasi biaya Departemen Pembantu untuk Departemen X dan Departemen Y. Kemudian kapasitas normal Departemen A adalah 17.760 jam kerja langsung, sedangkan Departemen B 30.440 jam mesin. Pada bulan Desember, perusahaan menerima pesanan sebanyak 40.000 unit produk. Berikut ini adalah data-data yang berhubungan dengan pembuatan produk tersebut. Tabel ini tuh menunjukkan data-data yang berhubungan dengan pembuatan produk yang dipesan oleh pelanggan, yaitu dari Departemen AB
A dan B, biaya bahan baku per unitnya sekian, jam kerja per unitnya sekian, jam mesin per unitnya sekian. Tarif jam kerja langsung yang berlaku saat ini adalah 10.000 per jam. Nah, kita diminta yang pertama menentukan tarif biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi setelah dilakukannya alokasi biaya dari departemen pembantu. Dan yang kedua, kita harus menentukan harga pokok per unit yang dibebankan pada produk tersebut. Nah, teman-teman, pertama-tama kita harus membuat tabel seperti ini. Karena ini menggunakan metode aljabar seperti yang tadi yang tertera di soal, pimpinan perusahaan memerintahkan para pengawas biaya agar menggunakan metode aljabar untuk mengalokasikan biaya dari departemen pembantu ke departemen produksi. Nah, jadi kita harus membuat dulu tabel seperti ini, ada kolom departemen, ada kolom anggaran biaya overhead pabrik, ada alokasi biaya departemen pembantu. Anggaran biaya overhead pabrik ini itu didapatkan dari soalnya teman-teman yang anggaran biaya overhead pabrik yang ini. Kemudian alokasi biaya departemen pembantu juga didapatkan dari soal ini, tapi perbedaannya yang alokasi biaya departemen pembantu yang kita buat itu bukan berupa persentase, merupakan berupa angka desimal. Kemudian kita buat persamaannya dulu, persamaan X. Untuk X, untuk departemen X itu 35.360 ditambah 0,2 Y. Kemudian persamaan untuk yang Y yaitu 30 juta ditambah 0,3 X. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan ini ya teman-teman, persamaan untuk menggunakan metode aljabarnya, persamaan X dan Y. Kemudian kita substitusikan. Sebenarnya bisa ya teman-teman, kalau teman-teman mau substitusinya ke yang persamaan Y, tapi saya di sini itu menggunakan substitusinya ke persamaan X. Jadi X sama dengan 35.360 ditambah 0,2. Nah, yang Y-nya ini kita isi dengan persamaan yang Y ini. Jadi 35.360.000 ditambah 0,2 dikali 30 juta ditambah 0,3 X. Kemudian 35.360.000 ditambah 6 juta didapat dari 0,2 dikali 30 juta ditambah 0,06 X. Kemudian menghasilkan 0, dipindah ruas ya teman-teman, yang X-nya 0,94. Kemudian yang ini menghasilkan 41.360. Nah, yang 0,94 ini didapatkan karena ini kan X ini itu dianggap 1 ya teman-teman. Jadi ketika yang 0,06 ini dipindah ruas, jadi otomatis 1. Karena ini dia di sininya positif, teman-teman pasti tahu ya kalau dipindah ruas menjadi negatif, jadi 1 dikurangi dengan 0,06X. Jadi menghasilkan 0,94X, kemudian sama dengan 41.360. Kemudian X-nya kita dapatkan dari 41.360.000 dibagi 0,94, menghasilkan X sebesar 44 juta. Nah, kita sudah dapat nilai X-nya teman-teman. Kemudian kita harus mencari juga nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya ini itu mudah sekali ya teman-teman. Dari yang persamaan Y itu kita masukkan aja yang X-nya, karena yang X-nya tadi kan kita sudah dapat ya nilai sebesar 44 juta. Jadi untuk yang Y-nya itu 30 juta ditambah 0,3 dikali 44 juta. Nah, untuk nilai Y-nya kita dapatkan sebesar 43.200. Begitu teman-teman untuk penggunaan metode aljabar. Kemudian kita harus menghitung tarif biaya overhead pabrik dan harga pokok per unitnya. Nah, untuk menghitung biaya overhead pabrik, tarif biaya overhead pabrik, kita buat tabel seperti ini ya teman-teman. Ada anggaran BOP sebelum alokasi BOP Departemen Pembantu, Departemen A, Departemen Produksi A sebesar 18.400.000, kemudian alokasi BOP Departemen Pembantunya sebesar 17.600.000, kemudian Departemen Pembantunya sebesar 17.280.000. Kemudian untuk yang anggaran BOP setelah alokasi BOP Departemen Pembantu ini didapatkan dari
nih teman-teman. Nah, yang anggaran BOP sebelum alokasi Departemen Pembantu ditambah dengan alokasi BOP Departemen Pembantu dari Departemen X dan Y sebesar 53.280 untuk Departemen Produksi A dan untuk Departemen Produksi B sebesar 60.880. Nah, yang nilai X dan Y yang tadi kita dapatkan itu dimasukkan teman-teman ke alokasi BOP Departemen Pembantu dari untuk yang Departemen Pembantu X ini, dari Departemen Pembantu X ini kita mendapatkan 44 juta dan untuk yang ini yang Departemen Pembantu Y itu kita dapatkan 43.200. Kemudian nanti kita akan menghasilkan dasar pembebanan sebesar 17.760 untuk Departemen A dan 30.440 untuk Departemen B. Nah, ini itu didapatkan dari kapasitas normal, teman-teman, dari kapasitas normal dari Departemen A, yang Departemen A itu berdasarkan jam kerja langsung, sedangkan Departemen B itu berdasarkan jam mesin. Kemudian kita itu mendapatkan tarif BOP ya teman-teman untuk untuk Departemen Produksi A itu sebesar 3.000 dan untuk produksi Departemen Produksi B itu tarif BOP-nya sebesar 2.000. Nah, yang tarif BOP Departemen Produksi A ini berdasarkan per jam kerja langsung, sedangkan tarif BOP untuk Departemen Produksi B itu berdasarkan per jam mesin. Nah, untuk kita mengetahui harga pokok per unitnya itu, kita harus membuat tabel seperti ini, teman-teman. Maaf, teman-teman, kepotong sebentar ya. Nah, teman-teman lanjut lagi ya, untuk harga pokok per unitnya itu kita buat tabel seperti ini untuk Departemen A dan Departemen B. Nah, biaya bahan baku harus dimasukkan ya untuk membuat harga pokok per unitnya. Biaya bahan baku ini kita dapatkan dari tabel yang ini, teman-teman. Dari tabel yang biaya bahan baku per unit sebesar 15.000 untuk Departemen A dan 20.000 untuk Departemen B. Kemudian biaya tenaga kerjanya kita dapatkan dari, karena tadi tarif BOP untuk Departemen A itu berdasarkan, maaf teman-teman, ini mah kalau yang menggunakan tarif ini tuh untuk biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya itu, yang tarif tenaga kerja ini 1,5 dikali dengan 10.000. 10.000 itu tarif jam kerja langsung yang berlaku. Jadi untuk Departemen A 1,5 dikali 10.000 dan untuk Departemen B 2 jam ini, yang jam kerja ini dikali dengan 10.000 menghasilkan 20.000. Nah, baru untuk biaya overhead pabriknya itu untuk Departemen A itu didapatkan dari 1,5 karena tadi tarif BOP untuk Departemen Produksi A itu per jam kerja langsung, jadi kita gunakannya juga untuk biaya overhead pabriknya itu jam kerja langsung. Jadi untuk biaya overhead pabriknya itu, ini tuh kita menggunakan yang ini teman-teman untuk Departemen A 1,5, bukan yang 3,5. Kenapa? Karena tarif BOP untuk Departemen A itu per jam kerja langsung, bukan per jam mesin. Jadi 1,5 dikali dengan tarif BOP yang tadi 3.000 menghasilkan 4.500 untuk biaya overhead pabrik Departemen A. Kemudian biaya overhead pabrik untuk Departemen B, karena Departemen B menggunakan jam mesin, jadi kita gunakan yang ini teman-teman, yang 4 jam. Jadi 4 jam dikali dengan tarif BOP-nya yang tadi sebesar 2.000, menghasilkan 8.000. Kemudian untuk harga pokok per unitnya, Departemen A kita jumlahkan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik, menghasilkan 34.500. Ini itu harga pokok untuk produk dari Departemen A. Kemudian yang
Rp48.000 ini harga pokok untuk Departemen B. Nah, sekian teman-teman pembahasan soal untuk akuntansi biaya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.